Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Nya yang terus beserta dengan kita. Saudara, sebelum kita memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah berhenti dan terlambat dalam hidup kami. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan untuk memohon hikmat dan pimpinan-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Biarlah semuanya ini boleh berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Boleh menolong kami, memberikan kami hikmat dan pimpinan untuk kami boleh melanjutkan, menjalani hari-hari kami di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, pagi ini kita akan memulai perenungan kita yang terambil dari kitab Nehemia. Dan kita akan memulainya dengan membaca pasal yang pertama. Saya ingin ajak kita melihat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, melalui Nehemia kita akan melihat dan belajar bagaimana seorang yang punya hati, yang terbeban atas hidup bangsanya, atas tanah kelahirannya. Nah, saudara, kita melihat Nehemia adalah seorang yang punya kepedulian besar atas semuanya ini. Nah, siapa Nehemia, saudara? Saudara, Nehemia adalah seorang Israel yang hidup di tengah pembuangan di negeri asing. Namun meskipun demikian, ternyata Nehemia menduduki sebuah jabatan yang istimewa di dalam kerajaan itu. Ia bertugas menghidangkan minuman bagi raja. Sebuah jabatan yang tidak sembarangan, dan kalau Nehemia bisa mendudukinya, itu berarti Nehemia mendapatkan kepercayaan yang besar. Karena boleh dikatakan Nehemia adalah orang yang dekat dengan raja. Ialah yang memastikan bahwa minuman yang diminum oleh raja itu aman, bebas dari racun. Nah, saudara, meskipun demikian, ia ada di dalam jabatan yang istimewa. Nehemia ini, saudara, tidak melupakan bagaimana kehidupan atau kondisi dari saudara sebangsanya yang ada di Yerusalem. Oleh sebab itu, saudara, Nehemia menyambut Hanani beserta dengan saudara-saudaranya yang lain. Nehemia bertanya bagaimana kondisi saudara sebangsanya di Yerusalem. Dan ia beroleh informasi yang begitu mendukakan hatinya, yang membuat hatinya hancur. Bagaimana tidak, hidup saudara sebangsanya di Yerusalem ada di dalam kondisi kesukaran yang besar. Mereka hidup di tengah ancaman karena tembok kota yang berfungsi sebagai pelindung telah hancur. Mereka juga ada di dalam kondisi yang tercela oleh karena bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, sekali lagi, itu membuat hati Nehemia terpukul. Ia bahkan mengatakan, aku duduk menangis, berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara, di sini kita melihat besarnya kepedulian Nehemia atas saudara sebangsanya. Ia sebenarnya bisa memilih untuk tetap berada di zona nyaman, menikmati fasilitas kedudukannya di istana raja,
Ia bisa saja tidak berbuat apa-apa untuk saudara sebangsanya dan kampung halamannya Yerusalem. Tetapi kita melihat Nehemia bukan tipe orang yang demikian. Ia tidak mau ada di dalam zona nyaman. Ia tidak mau tidak berbuat apa-apa melihat kondisi saudara sebangsanya. Melainkan kita akan menemukan ada 3 hal yang dilakukan oleh Nehemia di tengah peristiwa yang menimpa saudara sebangsanya. Apa itu, saudara? Ada 3. Yang pertama, peduli. Saudara, Nehemia sekali lagi adalah seorang yang peduli atas kondisi saudara sebangsanya dan kampung halamannya. Kepeduliannya dinyatakan dengan kesediaannya untuk mendengar, untuk memperhatikan, untuk menanggapi atau berespon terhadap berita yang dibawa oleh Hanani. Ia menyediakan dirinya seutuhnya untuk mendengarkan apa yang terjadi, yang menimpa oleh saudara sebangsanya. Dan ia tidak hanya berhenti di sana, melainkan kepedulian Nehemia terhadap nasib bangsanya juga dinyatakan di dalam doa. Nehemia berdoa, ia mencari Allah. Nehemia tidak bergantung pada hikmat kekuatannya sendiri, meskipun ia ada di dalam lingkungan kekuasaan. Namun Nehemia mencari Allah, ia berdoa dengan kesungguhan hati. Siang dan malam dikatakan Nehemia mencari Allah. Ia juga berdoa memohonkan pengampunan bagi dosa-dosa bangsanya di hadapan Allah. Nehemia dengan rendah hati juga menyamakan dirinya dengan bangsanya. Ia mengakui dosanya, dosa keluarganya bersama dengan dosa bangsanya. Ia mau berdoa, mendoakan untuk bangsanya. Dan yang ketiga, saudara, selain ia peduli, ia berdoa, Nehemia juga bertindak. Ketika ia mendengar berita akan nasib saudara sebangsanya itu, kampung halamannya itu, saudara, Nehemia bertindak. Salah seorang penafsir mengatakan Nehemia adalah tipe orang man of action. Ia bertindak, ia melakukan sesuatu, melakukan apa yang ia doakan. Saudara, kita melihat bagaimana Nehemia. Pada nantinya kita akan melihat ia pun mau turun tangan langsung kembali ke kampung halamannya bersama dengan saudara sebangsanya. Membangun tembok, membangun kota demi kemajuan, demi kebaikan hidup bangsanya. Saudara, sekali lagi kita melihat Nehemia adalah seorang yang punya hati yang besar bagi hidup bangsanya. Ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri atau keluarganya. Ia tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, melainkan ia mau bergandeng tangan, sehati, sepikir untuk memajukan kesejahteraan saudara sebangsanya. Saudara, inilah yang juga menjadi panggilan Tuhan bagi kita. Tuhan mau kita juga peduli terhadap kondisi kehidupan bangsa kita Indonesia. Di tengah carut marutnya kondisi kita, hidup berbangsa kita, dengan berbagai macam ancaman-ancaman yang ada di dalamnya, saudara, Tuhan mau kita tetap punya kepedulian. Kita tetap punya hati yang terbeban. Untuk apa, saudara? Untuk peduli, untuk kita mau berdoa dan bertindak bagi kemajuan bangsa kita. Saudara, maukah kita menjadi Nehemia pada zaman ini yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa? Saudara, Tuhan memanggil kita, dan mari kita meresponi panggilan ini dengan tepat. Saudara, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami baca pagi ini. Kiranya firman ini boleh menolong kami untuk kami menjadi Nehemia bagi bangsa ini pada zaman ini, yang punya kepedulian besar, yang juga punya hati yang terbeban, yang mau bertindak bagi kemajuan bangsa ini. Bukan hanya untuk kepentingan kami sendiri, tetapi
untuk menjawab panggilan Tuhan, bagaimana kami mau jadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.